Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki, dan tidak bisa disebutkan satu persatu karena begitu banyak nikmat dari Allah SWT. Tidak lupa salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas surat Al-Ankabut. Apa maknanya, maksud tujuannya, gunanya buat manusia itu apa, hikmahnya apa dan sebagainya. Sehingga kita harus sering membaca surat Al-Ankabut, mengamalkannya sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ankabut terdiri atas 69 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamakan Al-Ankabut berhubung terdapat perkataan Al-Ankabut yang berarti laba-laba pada ayat 41 surat ini, di mana Allah mengumpamakan penyembah-penyembah berhala-berhala itu dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat menjerat mangsanya. Padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh sesuatu barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur. Begitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan sembahan-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan tempat menimpa, memohon sesuatu yang mereka inginkan. Padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu sedikit pun juga menolong mereka. Dan azab Allah waktu di dunia seperti yang terjadi pada kaum Nuh alaihissalam, kaum Ibrahim alaihissalam, kaum Lut alaihissalam, kaum Syuaib alaihissalam, kaum Soleh alaihissalam, dan lain-lain. Apalagi menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Sembahan-sembahan mereka itu lebih tidak mampu menghindarkan dan melindungi mereka. Sedangkan pokok-pokok isinya dalam surat Al-Ankabut yaitu satu, keimanan. Bukti-bukti tentang adanya hari berbangkit dan ancaman terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Tiap-tiap dari mereka akan merasakan mati, dan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Allah akan menjamin rezeki
tiap-tiap makhluknya. Yang kedua tentang hukum-hukum, kewajiban berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Kewajiban mengerjakan sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kewajiban menentang ajakan mempersekutukan Allah, sekalipun datangnya dari ibu dan bapaknya. Yang ketiga tentang kisah-kisah cobaan yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, cobaan itu perlu untuk menguji keimanan seseorang. Usaha manusia itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Perlawanan terhadap kebenaran pasti hancur, pasti binasa. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Surat Al-Ankabut menerangkan bahwa seseorang yang mengatakan dirinya beriman belum dapat dikatakan benar-benar beriman sebelum imannya itu dicoba dan diuji. Orang yang imannya lemah setelah disakiti barang sedikit pun juga hancurlah imannya. Ada kalanya mereka menjadi orang yang munafik dan tindakannya mereka kembali kepada orang kafir. Orang-orang munafik dan orang yang kafir tidak akan luput dari azab Allah, sebagaimana yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Juga Allah mengumpamakan kepercayaan orang-orang musyrikin di hadapan kekuatan berhala-berhala yang disembahnya sama dengan kepercayaan laba-laba terhadap kekuatan sarangnya. Dan juga Allah menyuruh orang yang beriman mengerjakan sholat, mengingat Allah dan menyampaikan agamanya. Apabila orang-orang musyrik itu tetap enggan, itu adalah urusan kaum muslimin muslimat yang haruslah hijrah ke tempat lain, karena Bani Adam harus benar-benar beriman kepada Allah. Allah lah yang menentukan dan menjamin rezeki tiap-tiap makhluk. Dan juga dunia adalah fana, sedang akhiratlah yang kekal. Di akhirat orang-orang kafir mendapat azab yang kekal, sedang orang-orang yang berjihad di jalan Allah mendapat kesenangan yang abadi. Lalu ada enggak hubungannya antara surat Al-Ankabut dengan surat Ar-Rum? Tentu saja ada. Yang pertama, bagian permulaan surat Al-Ankabut menerangkan tentang jihad sebagai ujian bagi orang-orang mukmin
bahwa manusia itu dijadikan Allah bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berusaha dan berjihad di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Dalam berusaha dan berjihad di jalan Allah dan berjuang, manusia bisa mendapatkan halangan dan rintangan. Hanya orang-orang mukminlah yang sanggup mengatasi halangan dan rintangan itu sehingga mereka mendapat kesenangan. Kemudian pada akhir surat Al-Ankabut ini diulangi lagi tentang berjihad itu. Permulaan surat Ar-Rum mengandung arti bahwa orang mukmin akan mengalahkan orang-orang musyrik dalam waktu yang dekat. Maka ditinjau dari segi berjihad dan berusaha itu, surat Ar-Rum adalah sebagai penyempurnaan dari apa yang dikemukakan dalam surat Al-Ankabut. Yang kedua, surat Al-Ankabut mengemukakan tentang keesaan Allah dan adanya hari berbangkit secara garis besarnya. Sedang dalam surat Ar-Rum mengemukakan bukti-buktinya secara terperinci. Yang ketiga, surat Al-Ankabut menyebutkan bahwa kewajiban Rasul-Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah. Sedangkan surat Ar-Rum menyebutkan bahwa Rasul-Rasul tidak dapat memberi taufik dan menjadikan seseorang menerima apa yang disampaikan itu. Hanyalah Allah yang dapat berbuat demikian. Itulah tentang surat Al-Ankabut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya sehingga kita benar-benar mau terus belajar dan mengamalkan surat Al-Ankabut ini, dan kita harus sering membaca secara rutin sehingga kita benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.